Ya, eh, saya akan jelaskan sambil mereview sebenarnya teori sama praktikum itu sama ya. Jadi nanti ini untuk praktikum hari Senin, eh, kalian jangan terlambat ya, nanti nggak boleh masuk. Kemudian eh, soal yang sudah tampil itu harus langsung dijawab. Kalau sudah dibuka nanti tidak muncul lagi ya. Jadi eh, jangan salah pencet. Kemudian ketika saya Recording in progress. ketika saya menjelaskan ini itu juga nanti berlaku untuk praktikum ya. Jadi sorry, untuk ujian integrasi. Jadi ketika nanti untuk ujian integrasi kalian harus baca juga praktikumnya atau gambarnya. Karena pada integrasi soal integrasi kali ini ya itu banyak narasi yang gambarnya harus diingat. Jadi saya menanyakan gambar lewat narasi. Ya, jadi kalau kalian nanti untuk ujian integrasi, baca teorinya dan baca penuntun praktikumnya. Dan ingat-ingat gambarnya. Ya, itu saya sudah kasih tahu ya. Jadi bisa sambil persiapan untuk integrasi. Oke, saya mulai ya. Saya mulai dari rongga mulut. Rongga mulut itu ada bagian bibir. Bibir ini dibagi menjadi 3 bagian. Ini bagian luar atau area kutanea. Ini ciri khasnya apa? Ini ada folikel rambut dan kelenjar sebasea. Satu yang ini nanti ujian itu ditampilkan hanya per bagian organ. Ya, ini sebagian, dan ini bagian dalam. Ya. Nah, nanti ini adalah gambaran keseluruhan. Jadi ini kelihatan folikel rambut. Ini adalah bagian organ area kutanea bibir. Ini bagian intermedia atau merah bibir. Yang bagian dalam atau area oral mukosa atau bagian mukosa. Nah, ini kalau begini tampak keseluruhan ya. Ini bagian luarnya, ini bagian intermedia yang ini banyak kelenjar, itu bagian oral mukosa ya. Jadi ini masih tampak keseluruhan. Nah, untuk ujian yang ditampilkan adalah sebagian-sebagian ya. Sebagian-sebagian. Jadi kalian ingat ciri khas dari bagian itu. Nah, ini ciri khasnya sudah kelihatan. Ini ada folikel rambut, ini kelenjar sebasea. Jadi kalau ditanya bagian organ yang tampak, kalau tampak itu tidak ditunjuk artinya keseluruhan bagian ini yang ditanya, ya. Bagian organ yang tampak ini jawabnya adalah area kutanea, bibir atau labium, ya, atau bagian luar bibir. Nah, demikian juga ini, ya. Ini banyak otot, ya. Ini ada pembuluh darah yang namanya arteri labialis. Ini adalah bagian merah bibir atau intermedia. Ya, bagian organ merah bibir atau intermedia. Organnya apa? Organnya labium. Ya, kalau ditunjuknya ini dijawabnya ditanyanya jaringan yang ditunjuk apa? Ini jaringan yang ditunjuk apa? Ini adalah jaringan musculus orbicularis oris. Ya, ini pembuluh darahnya arteri labialis atau saluran. Demikian juga ini, ya, ini adalah bagian organ dari labium atau bibir. Ini bagian oral mukosa yang dicirikan dengan banyaknya kelenjar. Kelenjarnya ini adalah kelenjar campur. Dia lebih banyak mukosanya. Jadi tipenya ini adalah seromukosa. Ini epitelnya masih berlapis kepeng tanpa lapisan tanduk. Jadi ditanya bagian organ adalah oral mukosa bibir atau bagian dalam. Ini kalau ditanya bangunan yang ditunjuk, ini dijawab jaringan kelenjar seromukosa atau kelenjar labialis, ya. Nah, ini juga masih sama ya. Ini peralihan, ini ini ada arteri labialis, ini bagian merah bibir, ini sudah sebagian bagian
oral mukosa atau bagian dalam. Berikut kita lihat gigi, ya. Gigi ini ada lapisan-lapisannya. Kita lihat perkembangan gigi. Kita sebaiknya belajar dari luar, ya, dari luar ke dalam, ya. Nah, ini ada epitel selapis, ini epitel email luar. Kemudian yang ditunjuk ini adalah pulpa email atau reticulum stellatum. Stellatum itu karena berbentuknya bintang. Kemudian di sini ada satu lapis di atas garis-garis ini, struktur yang bergaris ini adalah stratum intermedium. Baru ameloblast, nama lainnya adalah epitel email dalam. Ameloblast ini yang akan membentuk lapisan email, ya. Pada tubuh kita keseluruhan, lapisan terkeras itu bukan tulang, tetapi lapisan email, ya. Kenapa lapisan email keras, ya? Email keras karena ini dibutuhkan sesuai dengan fungsi daripada gigi, ya. Dia membantu mengunyah, dia membantu menggiling, menghaluskan makanan yang ada di mulut. Jadi dia banyak gesekan, oleh sebab itu dia harus strukturnya kuat, ya. Kuat itu di karena ada struktur lapisan email. Email gigi inilah yang membantu, artinya strukturnya keras supaya karena sesuai dengan fungsinya untuk mengunyah makanan, ya. Di bawah email ini ada lapisan yang warnanya pink. Ini yang kita sebut dengan dentin. Dentin ini adalah lapisan yang sudah mengalami mineralisasi atau mengeras atau kalsifikasi, ya. Kemudian di bawahnya ini ada yang namanya disebut predentin. Predentin ini adalah dentin muda. Dentin yang belum mengalami kalsifikasi atau mineralisasi. Nah, di bawahnya ini strukturnya nih selapis torak, ya, sama seperti ini. Torak atau kolumnar. Ini yang kita sebut odontoblast. Odontoblast inilah yang akan membentuk lapisan dentin, ya. Kemudian kalau ini pulpa email, ini ada pulpa dentis. Ini adalah terdiri dari sel-sel yang masih muda, ya. Jadi belum berdiferensiasi dia. Nah, kalau kita tarik garis epitel email luar ketemu dengan epitel email dalam atau ameloblast, inilah yang disebut dengan sarung Hertwig yang merupakan pusat pertumbuhan akar gigi, ya. Jadi akar gigi nanti muncul dari sini ke bawah dari sarung Hertwignya, ya. Nah, ini kalau kita perbesar, ini epitel email luar, ini pulpa email, ini stratum intermedium, ini ameloblast atau epitel email dalam, ini email, dentin, predentin, odontoblast, pulpa dentis, sama, ya. Nah, itu tadi perkembangan gigi. Sekarang kita lihat gigi sediaan gosok. Gigi sediaan gosok ini tidak diberi warna, jadi strukturnya masih tampak keras dengan jelas, ya. Kalau kita mau buat preparat ini, giginya digosok dulu. Gosok tuh maksudnya bukan atas bawah, tetapi dipotong melintang, ya, digosok. Nah, dipotong melintang nanti akan tampak gambaran seperti ini. Ini yang kita sebut dengan rongga pulpa. Nah, ini yang kita sebut dengan bagian dentin, ya. Nah, kalau ini kita perbesar, tampak garis-garis linier seperti ini, konsentris apa linier? Konsentris, ya. Ini yang kita sebut kanaliculi dentin. Ya, kanaliculi dentin atau kanaliculi dentis boleh, ya. Nah, kemudian ini bagian luar, nah ini, ya, ini yang kita sebut dengan lapisan sementum. Lapisan sementum, nah pada struktur lain, kita geser bagian lain, kita akan menemukan seperti ini, ya, granular tombs. Granular tombs itu sebenarnya adalah artefak saja, ya. Ini granular tombs, ini lapisan sementumnya.
Ini saluran-saluran halus kita sebut kanaliculi dentin atau dentis ya. Berikut kita lihat lingua atau lidah. Yang kita mau pelajari di sini adalah tonjolan-tonjolan pada lidah atau yang kita sebut dengan papila lidah. Papila lidah ini ada yang kita sebut filiformis, fungiformis, circumvallata. Ya, circumvallata ini letaknya tepat di bawah sulcus terminalis. Ini circumvallata, ini daerah yang berbentuk huruf V terbalik yang disebut dengan sulcus terminalis. Ya, ingat papila ini hanya terdapat pada 2/3 dari lingua kita. Sepertiga yang posterior atau belakang, ini daerah yang tidak terdapat papila, dia terdapat tonsil, palatina tonsil, tonsil lingualis. Ya, jadi diingat papila ini hanya pada sepertiga lidah atau lingua, ini adalah daerah yang bebas dari papila. Nah, sekarang kita lihat masing-masing papila. Papila itu tonjolan ya. Nah, yang pertama adalah filiformis dan fungiformis. Fungiformis ini letaknya selalu di apit. Ini ada satu fungiformis, kemudian filiformis. Nanti adalah satu lagi fungiformis, kemudian filiformis lagi. Ya, jadi ini berbentuk seperti jamur. Papila fungiformis ini punya tesbat tapi sedikit. Sedangkan filiformis ini jumlahnya paling berlimpah dari semua papila. Ya. Dan dia tidak mempunyai tesbat. Jadi paling banyak adalah papila filiformis dan tidak mempunyai tesbat. Ini epitelnya berlapis kepeng dengan lapisan tanduk. Ya, ini ada lapisan tanduk atau lapisan keratinnya. Ya. Kemudian kita lihat papila yang paling besar itu adalah papila circumvallata, ini dia. Nah, kita buat preparat begini. Jadi dia satu seperti ini dan seperti mirip jamur juga ya, tapi dia punya yang namanya sulcus terminalis, sulcus atau cryptus, sumur ya. Ini punya tesbat juga dan pada papila circumvallata kamu perhatikan di bagian bawah atau dasarnya ini ada terdapat kelenjar serosa murni yang dinamakan kelenjar von Ebner. Ingat, ini adalah kelenjar serosa murni. Sama seperti parotis, dia serosa murni. Jadi, karena dia serosa murni, dia tidak punya bulan sabit gianusi. Ingat, bulan sabit gianusi hanya terdapat pada kelenjar campur. Ya, poinnya di situ. Nah, ini adalah tesbatnya. Jadi papila yang terbesar adalah papila circumvallata. Ya, ini tesbatnya. Kemudian ada papila lain yang tidak berkembang pada manusia, itu adalah papila foliata pada kelinci. Nah, ini bentuknya seperti daun. Folia itu folium, daun. Ya, ini dia juga punya tesbat. Ya, ininya rata, ngebedain sama yang lain. Oke. Jadi kalau ditanya bangunan yang ditunjuk, ini kamu jawabnya ini adalah papila foliata. Ini juga bangunan yang ditunjuk, ini papila circumvallata. Kalau ditanya bagian yang ditunjuk, ini dijawab tesbat. Ya. Nah, kita beralih ke esofagus. Nah, esofagus epitel mukosanya ini masih berlapis kepeng tanpa lapisan tanduk. Ya, dari rongga mulut epitelnya berlapis kepeng, ini juga masih berlapis kepeng tanpa lapisan tanduk. Ya, ini dia. Ingat, epitel berlapis kepeng itu fungsinya untuk proteksi. Ya. Nah, untuk mempelajari saluran, kita harus mahir menentukan mana tunika mukosa, submukosa, tunika muscularis, dan tunika adventisia. Ya. Nah, ingat tunika mukosa ada 3 bagian.
satu epitel, di bawah epitel selalu yang namanya lamina propria, kemudian TMM, tunica muscularis mucosa. Ketiga lapisan inilah yang disebut dengan tunica mucosa. Ya, ini submukosa warnanya pucat. Ini tunica muscularis. Nah, ciri khas pada si esofagus, selain dia punya epitelnya berlapis kepeng tanpa lapisan tanduk, ada ciri khas lain yaitu ini, yang kita sebut kelenjar esofageal yang terdapat pada submukosa. Dan perlu diingat lagi, pada tunica muscularis esophagus, ya, ini ada 3 macam ototnya, tergantung letaknya. Jadi, kalau preparatnya diambil dari bagian proksimal, ya, maka otot ini terdiri dari otot lurik. Ya, jadi sepertiga proksimal dari kerongkongan kita itu ototnya otot lurik semua. Kemudian sepertiga bawahnya lagi ini sudah campuran otot lurik dan otot polos. Ya, karena kalau lurik itu kan kita masih bisa membantu menelan. Artinya fungsinya kan kita sifatnya kan volunteer, bisa kita atur ya. Nah, sepertiga yang distal yang sudah berhubungan dengan gasterkardia, ototnya ini sudah polos semua. Jadi kita tidak bisa atur. Ya, itu diingat, ada ciri khas, ada hal yang berbeda dari saluran yang lain yaitu pada esofagusnya. Ya, pada esofagus ya. Nah, ini juga masih gambaran esofagus ya. Ini lumen, ini epitel, lamina propria, TMM, ini kelenjar esofageal, ini submukosa, tunica muscularis. Nah, berikut kita lihat, nah ini yang saya katakan peralihan ya. Peralihan dari esofagus ke gaster. Gaster ini ada bagian kardia, fundus, pilorus. Kardia itu yang berbatasan dengan esofagus, kemudian fundus, kemudian pilorus. Bagian pilorus ini yang berbatasan dengan usus halus atau duodenum. Ya. Nah, kita perhatikan karena ini adalah peralihan, kita lihat ada perbedaan struktur. Dari esofagus, ini epitelnya berlapis kepeng tanpa lapisan tanduk. Kemudian pada gasterkardia sudah berubah menjadi epitel selapis torak. Istilah torak itu adalah epitel silindris. Nama lainnya kalau bahasa Inggrisnya epitel kolumnar, ya. Jadi kalau ujian saya mau pakai istilah kolumnar, silindris, torak, kamu jangan bingung. Itu adalah barang yang sama, ya. Jadi nama lainnya, lah, ya. Jadi biasakan familiar dengan istilah-istilah itu, jadi nggak bingung, ya. Nah, ini epitelnya selapis torak atau epitel kolumnar selapis, ini tanpa sel goblet. Jadi belum ada sel gobletnya. Sel goblet itu yang ada di sini ya. Nah, ini sudah mulai ada kelenjar di lamina propria. Sedangkan ya, ini adalah kelenjar-kelenjar yang ada di lamina propria gaster. Kita sebut karena ini kardia, maka kita sebut saja sebagai kelenjar kardia atau kelenjar gaster kardia. Ya, adanya di lamina propria, kemudian TMM, submukosa, tunica muscularis. Nggak ada yang spesifik, jadi nggak perlu diingat bagian tidak spesifik ya. Jadi ini adalah kardia. Kalau kita mau perhatikan bentuk sumur-sumur lambung dari gaster ini dangkal. Kira-kira sepertiga dari tebal mukosa itu adalah ciri khas daripada gasterkardia. Ya. Nah, ini kalau kita perbesar tadi ini gambarannya. Ini ada beda. Ini epitel berlapis kepeng, ini epitel selapis torak tanpa sel goblet. Nah, ini bangunan ini yang kita sebut dengan kelenjar kardia. Nah, ini juga sama. Ini masih kardia. Ya, ini masih kardia. Kamu perhatikan, ini masih dangkal, ini kelenjar-kelenjar kardianya.
Ini lamina propria, TMM, submukosa, tunica muscularis. Berikut adalah kelenjar fundus. Kardia lanjut ke fundus, ya. Fundus ini merupakan bagian besar, ya. Fundus atau korpus, ya. Ini bagian terbesar dari segmen lambung, ya. Kita perhatikan, ini ciri khasnya si fundus. Kalau saya bisa perhatikan, kamu perhatikan ini epitel selapis torak tanpa sel goblet, di bawah epitel lamina propria. Nah, si fundus ini mempunyai kelenjarnya yang vertikal, ya, panjang, hampir memenuhi seluruh bagian lapisan lamina propria ini. Inilah menjadi ciri si fundus. Ini TMM, ya, di bawahnya submukosa tunica muscularis. Nah, kita perhatikan kelenjar si fundus ini, ya. Nah, kita perhatikan gambaran, ya. Kalau preparatnya bagus, ini sebenarnya ada sel-sel yang bisa mudah dibedakan dengan jelas, ya. Nah, contohnya seperti ini. Kalau di sini ini kelenjar, ya, yang bagian atas itu namanya sel kelenjar leher, mukosa leher, sel mukosa leher, ya. Kemudian kamu perhatikan di sini ada sel-sel, kalau perbesar ada sel-sel yang berwarna merah. Ini adalah sel parietal. Sel parietal inilah yang menghasilkan HCl. Nama lain sel parietal itu adalah sel HCl atau sel osintik. Ya, dia menghasilkan HCl atau asam lambung. Ini kita sebut sebagai sel HCl atau sel parietal atau sel osintik. Ya, osintik sel. Kemudian kita perhatikan ini ada yang warnanya pucat. Ini dominan. Jumlahnya dominan. Yang pucat ini kita namakan sebagai chief cell. Chief cell atau sel utama atau sel pepsinogen karena menghasilkan pepsinogen. Ya. Nah, kemudian sel lain adalah sel ini kelihatan ini pakai HE. Jadi semuanya tampak. Ada lagi sel yang tidak tampak dengan HE, ya, biasanya di daerah sini. Ini namanya sel argentavin, ya. Jadi sel mukus leher, sel HCl, sel chief cell atau sel utama, ini semuanya bisa dilihat dengan HE, kecuali sel yang keempat, ya, ini tidak tampak. Harus dilihat dengan pewarnaan khusus yang mengandung perak atau garam kromium, itu adalah sel argentavin. Ya, sel argentavin ini dia menghasilkan gastrin, serotonin, jadi dia disebut juga sel enteroendokrin, ya, enteroendokrin. Dari fundus langsung ke pylorus. Nah, gaster pylorus, kamu perhatikan, ini sumur lambungnya 2/3 dalam atau 2/3 dari tebal mukosa. Ya. Nah, biasanya mahasiswa kesulitan menentukan epitel atau bagian mukosa dari gaster, usus halus, dan usus besar. Ya. Nah, kamu perhatikan, epitel gaster itu epitel selapis torak tanpa sel goblet. Tanpa sel goblet, ya. Sedangkan usus halus, udah ada sel goblet, dia mempunyai villi. Pada usus besar, sel goblet ada, tetapi villinya tidak ada. Ya, jadi bedanya itu. Nah, kamu perhatikan lagi, ini adalah kelenjar-kelenjar pylorus. Berbeda dengan pada fundus, ya, bentuknya. Kalau saya melihat fundus, ya, oh, saya lihat ininya, ini sudah yakin kelenjar bentuk vertikal panjang, ya, itu fundus. Nah, ini beda sama pylorus, ya, kecil ini, ya. Nah, ini lamina propria, ini TMM, ini submukosa, ini tunica muscularis, ya. Jadi biasanya kita amati bagian dari tunica mukosanya untuk identifikasi.
Nah, ini sama. Saya perbesar. Inilah yang kita sebut dengan sumur lambung atau foveola gastrica atau gastric pits bahasa Inggrisnya. Ya, di kelenjar-kelenjarnya ada di lamina propria. Ini belum ada sel goblet. Nah, Gaster pylorus ini akan melanjutkan diri menjadi usus halus. Usus halusnya adalah bagian dari duodenum. Nah, jadi kita punya dua sediaan. Satu ini bagian gaster atau lambung, ini bagian usus halus. Bedanya apa? Ingat, pada usus halus itu sudah mulai ada sel goblet. Ya. Nah, ini bagian usus halus duodenum, ini bagian pylorus. Ya. Nah, ini juga menjadi ciri khas dari si duodenum adanya kelenjar duodenalis di lapisan submukosa. Kalau di lamina propria pylorus, ini namanya kelenjar pylorus, tetapi pada usus halus, lamina propria ini ditempati oleh yang namanya kelenjar intestinal atau kelenjar usus atau kelenjar Lieberkühn. Ya, beda. Sekarang kita perbesar. Ya, ini kita perbesar yang ini. Saya perbesar. Kita lihat. Nah, ini yang sudah mulai ada sagobletnya ini adalah bagian duodenum. Ini bagian pylorus. Ya. Jadi kalau ditanya bangunan yang ditunjuk, ini dijawab kelenjar Lieberkühn atau kelenjar intestinal atau kelenjar usus. Ya. Ini di lamina propria. Ini submukosa, ini adalah kelenjar duodenalis Brunner. Ya. Nah, berikut kita lihat struktur usus halus. Usus halus ini dia mempunyai fungsi untuk absorpsi. Nah, fungsi absorpsi ini didukung oleh struktur usus halus. Kalau kita perhatikan gambaran mikroskopisnya, ya, kamu perhatikan ini yang saya lingkari ini yang dinamakan plica circularis atau plica circularis Kerkringi. Ini adalah salah satu struktur untuk memperluas area penyerapan, ya, atau area absorpsi. Ini dia menyerap sekitar 3 kali saja. Kemudian ini yang nonjol-nonjol ini adalah villi intestinal. Villi intestinal ini adalah struktur kedua untuk memperluas area penyerapan. Dia memperluas area penyerapan itu 10 kali. Ya, kalau plica 3 kali, villi intestinal itu 10 kali. Nah, kemudian kalau kita perbesar bagian ini, bagian villi intestinalnya, bagian ini, kita akan melihat struktur di sini. Ini ya, ini di sini kalau diperbesar 40 kali, ini ada seperti gambaran sikat atau parasikat atau yang kita sebut dengan brush border. Inilah yang kita sebut dengan mikrofili. Jadi mikrofili itu yang bagian halus-halus ada di epitelnya sini. Inilah yang kita sebut dengan mikrofili yang bisa mempunyai kemampuan 20 kali luas area penyerapannya. Ya. Jadi kalau ditanya bagian yang ditunjuk, ini dijawab villi intestinal. Kalau ditanya, saya biasanya lingkari, bangunan yang dilingkari, ini adalah plica circularis, ya, plica circularis tinggi. Kalau ditanya bangunan yang ditunjuk, ini adalah kelenjar usus atau kelenjar intestinal atau kelenjar Lieberkühn. Kalau ditanya bangunan ini kelenjar duodenalis Brunner. Kalau ditanya lapisan ini kelenjar ini berada di lapisan apa? Dijawab lapisan submukosa duodenum. Ya, ini lapisan TMM-nya. Sama ya, ini lapisan TMM, ini kelenjar Lieberkühn, ini duodenalis Brunner,
Ini tunica muscularis. Ingat, sel goblet itu dimulai dari duodenum, semakin ke distal atau semakin ke bawah, jumlah sel gobletnya banyak. Ya, ini menjadi kunci untuk kalian menjawab ujian nanti. Ya, kalau ditanya yang mempunyai sel goblet yang paling banyak di mana? Jangan dilihat ininya agak tidak jelas. Kamu lihat identifikasi dulu, makin ke bawah makin banyak. Jadi dari duodenum, yinum, ileum, kolon, rektum. Yang paling banyak mana? Rektum. Ya. Nah, tahunya paling banyak ya kamu harus tahu ini preparat apa atau organ apa. Nanti jawabnya gitu. Ya, jadi untuk pilihan eh, soal ujian yang pilihannya gambar harus dianalisis dulu masing-masing gambarnya itu gambar apa. Nah, ini adalah bangunan yang kita sebut dengan plexus Auerbach. Plexus Auerbach ini plexus saraf, ya, dia terletak di antara tunica muscularis circular dan tunica muscularis longitudinal. Fungsinya apa sih? Ya, fungsinya ini untuk pergerakan, ya, untuk pergerakan. Ini kan otot, ini otot. Jadi dia untuk pergerakan. Kalau di usus besar ya dia untuk pergerakan dari ususnya itu. Nah, berikut adalah usus halus yeyinum. Yeyinum ini bagian kedua dari duodenum ke yeyinum, ya. Nah, kamu perhatikan di sini sel goblet semakin banyak, ya. Ini fili. Ini di bawah epitel lamina propria adalah kelenjar Lieberkühn atau kelenjar intestinal, ya. Nah, ini, ya. Nah, kamu perhatikan bentuk ini, gambaran bentuk apa? Bentuk filinya, ya. Kalau ini tadi seperti apa nih? Seperti kayak daun, ini seperti jari mungkin, ya. Ini seperti jari. Nah, kalau kita perhatikan kelenjar Lieberkühn, kita perbesar, kita akan melihat gambaran seperti ini. Ya, ini adalah kelenjar Lieberkühn atau kelenjar usus. Di sini selain sel goblet, ada sel panet. Sel panet ini berwarna merah, ada di usus halus, usus besar juga ada. Kalau yang berwarna merah di kelenjar di gaster itu namanya sel parietal. Kalau sel berwarna merah di usus itu namanya sel panet. Nah, sel panet ini dia menghasilkan enzim lisosom untuk mencerna dinding sel bakteri, ya. Kan kita makan ini kan banyak bakteri-bakteri patogen dan non patogen. Jadi ini yang berfungsi, salah satunya struktur yang berfungsi di dalam untuk uh, apa namanya? Untuk memusnahkan bakteri-bakteri, ya. Jadi ini mencerna dinding sel bakteri karena dia menghasilkan enzim lisosom. Ini sel gobletnya begini. Sel goblet ini seperti bulat-bulat kosong, ya, dia menghasilkan musin. Musin, jadi untuk apa? Kental, ya. Nah, ini sel panetnya. Berikut adalah ileum. Kalau duodenum punya ciri khas kelenjar duodenalis Brunner, ileum nggak punya ciri khas yang lain. Ileum dia punya bangunan yang menjadi ciri khasnya juga yang namanya plak Peary. Plak Peary ini adalah noduli limfatisi agregat. Noduli limfatisi agregat ini isinya apa? Limfosit. Limfosit itu untuk apa? Untuk sistem pertahanan. Ya. Nah, limfosit nodul limfatis ini sebenarnya ada di lamina propria. Kemudian dia bisa tumbuh sampai ke bagian submukosa sehingga TMM-nya ini rusak. Ya. Nah, ini. Jadi ingat, ya, ini, nah, ini TMM-nya rusak. Kalau dia lapisan apa? Ini TMM, ya. Nah, kita perhatikan ini yang kita sebut dengan plika si ileum. Ini plika ileum.
Ingat saja, plika itu adalah lipatan tunika mukosa dan submukosa. Jadi dia melipat naik ke atas membentuk bukit. Ya, ini yang disebut dengan plika. Ya. Nah, kita beralih ke kolon. Kolon atau usus besar, kalau usus kecil dia punya villi, kolon ini tidak punya villi. Tetapi kelenjar Lieberkühn-nya atau Cryptus Lieberkühn-nya atau kelenjar intestinalnya ini masih ada. Ini dia, ya. Dan ingat, sel gobletnya juga bertambah banyak, ya. Nah, kita perhatikan ini kalian harus bisa membedakan ini yang mirip ini kolon dengan appendix, ya. Kolon dengan appendix, kalau dengan usus halus itu beda lah strukturnya, bisa dilihat dengan jelas, ya. Usus halus dibandingkan dengan duodenum, yaitu ileum. Kalau kolon dibandingkan dengan appendix, dia mirip. Nah, bedanya apa? Kita perhatikan, ya. Ini masih kelenjar atau Cryptus Lieberkühn, sel goblet makin banyak. Nah, pada lamina propria ini terdapat sel-sel limfosit yang difus. Difus itu artinya tersebar. Ini TMM, ini submukosa, tunica muscularis. Ya, sama. Nah, kalau ini anatominya, struktur anatomi kolon, kamu perhatikan ini ada yang struktur seperti pita. Pita, ya. Ini yang kita sebut dengan tenia coli. Coli itu kolon, tenia itu pita. Nah, ini dia yang gambaran makroskopis. Kalau dibuat sedang mikroskopis, bagian tenia coli itu adalah yang ini. Ya. Nah, hanya kolon yang mempunyai tenia coli. Appendix tidak punya lagi. Fungsinya apa? Tenia coli ini, kamu perhatikan ini tenia coli, ya. Ini dia nanti membentuk apa kayak kantung. Ini yang kita sebut dengan haustra. Jadi dia menarik, membentuk kantung-kantung untuk memperluas. Ya. Jadi ini yang kita sebut dengan tenia coli yang hanya terdapat pada kolon. Ya. Sekarang kita berhenti. Nah, ini kolon, ini tenia colinya, ini appendix atau usus buntu, ya. Nah, kita perhatikan di sini appendix, ya. Ini gambarannya seperti ini. Nah, ini dia juga punya noduli limfatisi yang kita sebut dengan noduli limfatisi sel soliter. Nah, ini satu-satu. Ini juga sama limfosit, tetapi limfositnya ini ada yang sedang membentuk noduli. Noduli itu bulatan, ya. Nah, ini sel-sel limfositnya banyak bandingkan dengan pada kolon. Ya, jadi kalau saya membandingkan kolon dengan appendix itu lebih mudah melihat dengan ininya, limfositnya. Kalau ini sudah banyak membentuk noduli, kalau kolon belum. Ya, masih satu-satu, solid sendiri-sendiri difus seperti ini. Ya. Nah, jadi ini triknya, caranya bingung apa? Ya ini, ya. Ini juga tidak punya villi, tetapi Cryptus Lieberkühn-nya atau kelenjar Lieberkühn-nya masih ada. Dan dia di lumen ini kadang terdapat debris atau feses. Debris itu kotoran atau feses pada lumen dari appendix. Ya. Nah, ini dia. Beda ya. Ini kolon, ini appendix. Ya. Jadi kalau lihat ujian ya nggak usah salah lagi, udah jelas banget ini bedanya. Ya. Secara teori kolon itu punya tenia coli, appendix tidak, tapi dengan begini kan nggak nampak tenia coli sama ya tidaknya ya. Oke. Kemudian bagian ini kolon, ini appendix ya, beda banget. Berikut bagian akhir dari saluran cerna adalah rectum anus. Ya, ini rectum, ini anus. Kita punya preparat peralihan dari rectum dengan anus ke anus ya. Waktu kuliah saya sudah singgung di rongga mulut kita ini epitelnya berlapis kepeng, ada lapisan tanduk, ada tidak. Kemudian masuk ke saluran cerna,
mulai dari gaster sampai rektum, itu epitelnya dari selapis torak tanpa sel goblet, kemudian selapis torak dengan sel goblet, kemudian berakhir sebagai lapisan epitel berlapis kepeng dengan lapisan tanduk. Nah, kita punya dua preparat ini. Nah, kamu perhatikan, ini adalah masih sama, kelenjar usus atau kelenjar intestinal atau kelenjar Lieberkühn, ya. Dia tidak punya villi, sel gobletnya semakin banyak. Kamu perhatikan saja ini, ya, kelenjarnya ini hampir keseluruhannya tampak sel goblet. Ya, jadi sel goblet yang paling banyak itu adalah di rektum. Jadi kalau ujian tinggal diurutkan saja duodenum, ileum, ileum, kolon, rektum, ya. Nah, kita perhatikan bagian ini, ya. Ini ada bagian rektum, ini bagian anus. Epitelnya berlapis kepeng, ini lapisan tanduknya udah mulai ada kelihatan merah. Nah, kita perhatikan pada bagian pertemuan antara anus dengan rektum, ya, kira-kira di sini, ini yang disebut dengan linea pectine. Linea pectine itu garis. Linea itu garis, line, garis. Pectine itu pertemuan antara anus dengan rektum. Nah, kira-kira di sini ini namanya linea pectine, ya. Nah, kita perhatikan, ya, ini pada bagian sini, ya, ini tunika, sorry, ini terdapat lapisan yang kita sebut sphincter ani internus yang terdiri dari otot polos. Yang ini sphincter ani externus terdiri dari otot lurik. Jadi masih bisa kita atur, ya, sehingga kita tidak buang BAB sembarangan, ya, karena di sini ada otot lurik. Nah, kemudian kita geser preparat ini ke sini, ya. Kita akan lihat, kita akan lihat gambaran seperti ini. Ini sudah kulit tipis biasa, ada folikel rambut. Ini epitelnya berlapis kepeng dengan lapisan tanduk, ya. Dan di sini kamu lihat ini ada kelenjar yang namanya kelenjar circum analis. Anal gland ini tipenya apokrin. Apokrin ini tidak punya saluran keluar, namanya apo. Oh, ya, apo ini menghasilkan sekret yang bila bercampur dengan bakteri dia menghasilkan bau yang khas. Jadi anus kita ini baunya khas karena kontaminasi sekret dari kelenjar circum analis dengan bakteri, ya. Oke, berikutnya kita masuk ke kelenjar cerna. Kelenjar cerna itu ada yang di mulut sama di bagian abdomen, ya. Yang di mulut, kelenjar liur besar itu ada 3, kelenjar submandibularis di bawah mandibula, sublingualis di bawah lingua atau lidah, kemudian kelenjar parotis, ya. Nah, ketiga kelenjar ini mempunyai gambaran atau penamaan yang sama, ya. Lantas kita membedakannya pakai apa? Kita bedakan struktur dominan dari kelenjar ini apa, ya. Kita perhatikan dulu, ini yang kita sebut dengan kelenjar atau bangunan pars terminalis. Pars terminalis kelenjar ini yang menghasilkan sekret atau kelenjar, ya. Nah, kamu perhatikan di sini ada yang pucat, ada yang lebih gelap, ya, atau merah lebih gelap. Ini berarti ada kelenjar campuran. Ada yang pucat itu mukosa, yang gelap itu serosa. Kalau mukosa, ya, kalau mukosa dia sekretnya ini, mukosa ini sekretnya kental. Kalau serosa sekretnya encer, ya. Kamu perhatikan baik-baik, ya. Kita lihat asinus
atau pars terminalis mukosa ini tampak seperti bervakuol. Intinya pipih, sekretnya kental. Sedangkan pada asinus atau pars terminalis serosa, intinya bulat, dia bergranula, ya, mengandung granulanya kita sebut granula zimogen, ya, warnanya gelap karena ada granula-granula, intinya bulat, ya, perhatikan. Cirinya, jadi kita mudah, ya, sekretnya ini adalah cair, ya. Nah, sekarang kita perhatikan balik lagi sini. Kalau kita perhatikan sediaan ini adalah sediaan kelenjar mukoserosa yang disebut belakang itu paling banyak, ya. Mukoserosa, serosanya atau yang gelap-gelapnya lebih banyak. Oh iya, betul. Yang pucatnya, mukosanya lebih sedikit. Nah, ya betul. Berarti ini kelenjar mukoserosa atau yang disebut juga ini kelenjar submandibularis. Ya. Nah, kalau kelenjar campur, dia pasti mempunyai yang namanya bulan sabit gianusi. Yang berbentuk sabit itu sebenarnya yang ini, yang serosanya ya. Jadi bagian mukosa dipeluk sama bagian serosa, maka tampilannya seperti bulan sabit. Kita sebut bulan sabit gianusi atau demilun serosa. Ya. Nah, untuk mempelajari kelenjar liur ini kita harus paham karena ini adalah kelenjar eksokrin, murni eksokrin ya. Ini kelenjar liur eksokrin. Eksokrin itu artinya kelenjar ini menghasilkan sekret, sekretnya dikeluarkan lewat saluran keluar atau ductus ya. Nah, saluran keluar karena ini kelenjar liurnya berbentuk lobulus. Lobulus itu apa sih? Lobulus ini bulatan-bulatan yang kecil. Kalau lobus itu keseluruhan ini namanya lobus. Yang lobuli kecil ini atau lobulus ya. Nah, kita tinggal lihat saja satu lobulus ya. Di sini ada saluran keluar yang lebih kecil dari pars terminalisnya. Itu kita sebut dengan ductus intercalaris. Intercalaris ya, ini bisa sebut intercalaris. Sedangkan ductus yang lebih besar dari atau sama dengan dari pars terminalisnya ini disebut dengan ductus secretorius. Intercalaris dan secretorius ini masih ada di dalam lobulus. Jadi saluran keluar dari sekret ini pertama kali masuknya ke intercalaris, dari intercalaris lanjut ke secretorius. Ya, secretorius baru ke excretorius. Nah, ductus secretorius pada textbook yang lain itu dinamakan juga dengan ductus striated atau striasi. Ya, karena dia ada garis-garis, striae, ada garis-garis. Jadi kalau kalian nanti baca textbook nyebutnya ductus striated atau ductus striasi itu adalah ductus secretorius ya, yang di dalam lobulus. Nah, jadi kita lihat ini dominannya apa? Berarti ini kelenjar mukoserosa ya. Lanjut kita lihat ini masih sama ya. Ini yang disebut ductus secretorius ya, epitelnya lebih tinggi dibanding intercalaris ya. Jadi kecil semakin besar lagi saluran keluarnya. Nah, ini bulan sabit gianusi karena ini adalah kelenjar campur. Nah, kalau dilihat ini banyakkan pucatnya nih, dominan pucat ini adalah kelenjar seromukosa atau disebut juga pada kelenjar liur ini adalah kelenjar sublingualis ya. Nah, ini sama sublingualis. Salurannya keluarnya sama ya. Kalau yang kecil itu ductus intercalaris, yang lebih besar ini ductus secretorius atau ductus striated, ini ductus excretorius ya. Nah, ngebedain intercalaris sama sekre apa sih? Ini tadi, kalau lumennya kecil,
ukurannya kecil dibanding pars terminalis, itu adalah intercalaris. Ini udah lebih besar, epitelnya sudah lebih tinggi. Ini ductus secretorius atau ductus striated. Nah, kita perhatikan yang ini sudah merah semua atau gelap. Ini adalah kelenjar parotis atau disebut juga kelenjar serosa murni. Ingat serosa murni itu tadi pada kelenjar von Ebner, kelenjar parotis, ya. Namanya sama salurannya. Ini intercalaris, secretorius, excretorius, ya. Berikut kita lihat hepar. Kita punya dua preparat hepar, ada hepar manusia dan hepar sus atau hepar babi, ya. Bedanya apa sih hepar sus sama hepar babi? Ya, ini memang hewan babi ini dia punya kekhasan dibanding sapi atau manusia, ya. Pada struktur lien hepar babi ini mempunyai gambaran yang jelas, ya. Hepar ini sebenarnya berbentuk poligonal atau heksagonal atau segi 6, tetapi ini gambaran heksagonal itu lebih jelas pada hewan babi atau sus, ya. Pada manusia ini gambarannya seperti ini, ya. Nah, kita perhatikan ini adalah hepar, ini yang kita sebut hepatosit. Hepatosit itu ya ini satu ini yang disebut hepatosit, ya. Ini satu sel hepatosit atau sel hepar. Kalau dia banyak ini namanya kita sebut dengan acinus hepar, ya, acinus hepar atau parenkim hepar. Jadi ini jaringan hepar atau acinus hepar. Kalau satu ini namanya sel-sel hepatosit, ya. Nah, kita perhatikan ciri khas hepar ini ada bulat-bulat kecil, ya, bisa kecil bisa besar. Kalau dia satu-satu ini kita sebut dengan vena centralis. Nah, di sudut-sudut ini sebenarnya ini hepar sus, ya, batasannya jelas. Ini vena centralis, ini di tepi-tepi dari sini itu disebut dengan segitiga Kiernan atau portal triad, ya. Nah, untuk mempelajari hepar itu ada yang namanya teori atau model, ya. Teori atau model. Yang pertama namanya lobulus klasik. Lobulus klasik yang di tengah ini itu sentralnya vena centralis. Jadi dari segitiga Kiernan ini darah mengalir ke vena centralis melalui sinusoid. Empedu yang dihasilkan oleh hepar atau hepatosit ini menuju ke segitiga Kiernan. Itu namanya lobulus klasik. Ya. Yang kedua, model yang kedua adalah lobulus portal. Lobulus portal. Portal itu maksudnya ini portal triad atau segitiga Kiernan. Kalau portal triad yang menjadi fokus adalah segitiga Kiernannya. Ya, jadi ini di sini pusatnya. Nah, jadi dia kayak segitiga seperti yang di teori itu namanya lobulus portal, ya. Ada lagi yang namanya model asinus hepatik. Asinus hepatik, ya. Kita perhatikan ini segitiga Kiernan dibagi menjadi bergerak ke sini ke vena centralis itu zona 1, 2, 3. Ya, zona 1, 2, 3. Kenapa dibagi zona 1? Zona 1 itu adalah daerah yang dekat dengan pembuluh darah. Ini semakin jauh, ini yang ketiga udah semakin jauh. Jadi kalau di patologi, ya, kerusakan itu bisa dilihat dinilai dari tingkat atau zona 1, 2, 3-nya. Ya, kalau di zona 1 sendiri sudah banyak yang rusak, apalagi zona 3. Karena dia semakin jauh dari nutrisi dengan oksigen, ya. Nah, berikut kita perhatikan segitiga Kiernan. Jadi kalau ditanya bangunan apa, ini segitiga Kiernan. Terdiri dari apa? Itu sebenarnya terdiri dari 4, ya. Satu dari vena, ini sebenarnya cabangnya, cabang vena porta, vena ini tipis. Kemudian cabang arteri hepatika. Arteri hepatika ini sudah otot polos, ya. Kemudian cabang dari arteri, ductus biliaris.
Kalau ada yang keempat itu biasanya adalah pembuluh limf, ya. Nah, biasanya mahasiswa tuh kesulitan membedakan arteri dengan ductus biliaris, ya. Ingat baik-baik kalau ductus biliaris, ya, dia selapis pubis, intinya nih ungu. Ungu-ungu lebih rapi. Kalau arteri ada otot polosnya, ya, itu bedanya. Nah, ini kelihatan bedanya. Ini ada inti-inti yang ungu, ini adalah ductus biliaris, ini arteri hepatika. Ya, kalau vena dindingnya sih tipis. Ya. Nah, kita perhatikan. Nah, ini udah kelihatan nih. Ini ductus biliaris ya. Intinya bulat ungu-ungu, ya, ini vena. Nah, ingat arah aliran darah ya. Ini segitiga kirinan. Darah mengalir dari daerah segitiga kirinan menuju pusat atau vena centralis melalui sinusoid yang gambaran pucat-pucat ini. Sebaliknya, empedu yang dihasilkan oleh si hepar atau hepatosit ini, dia mengalir dari bagian perifer ini, dari bagian hepatosit ini menuju segitiga kirinan ke ductus biliaris. Ya, jadi arahnya berlawanan. Nah, kalau kita ini yang tampak ini adalah sinusoid. Sinusoid itu adalah kapiler darah tipe sinusoid ya, kapiler darah tipe sinusoid. Kapiler itu kalau kalian udah belajar kardiovaskular, kapiler itu ada 3, kapiler kontinu, diskontinu, fenestrata. Fenestrata itu pada glomerulus ginjal, sinusoid ini pada hepar. Ya, ini contohnya dia berbentuk seperti rongga. Dia nggak punya otot, dia hanya selapis dinding tipis. Nah, ini adalah kapiler darah. Jadi kalau ini dia yang warnanya pucat-pucat itu adalah kapiler darah. Jadi darah dari segitiga kirinan menuju vena centralis melalui sinusoid ini. Ya, kita perhatikan di sinusoid antara sinusoid dan hepar ini ada sel-sel yang berbentuk seperti bintang, itulah yang kita sebut dengan sel Kupffer. Sel Kupffer. Nah, ini dia, sel Kupffer ya. Sel Kupffer. Sel Kupffer ini itu merupakan sel makrofag pada hepar. Kalian udah blok 5 udah belajar sel makrofag ya. Ada di jaringan sel makrofag, ada histiosit, ada di tulang, sel osteoklas itu termasuk makrofag. Di otak itu ada mikroglia, itu sel makrofag juga. Di hepar, sel makrofagnya adalah si sel Kupffer. Ya, sel Kupffer. Nah, ini yang saya katakan tadi, zona model asinus hepatik. Ya, jadi ini zona 1 yang dekat dengan sini, ini zona 2 kira-kira di tengah, ini zona 3 yang sudah mendekati vena centralis. Ya, belajar model hepar gini. Ya. Nah, kita perhatikan ini sel hepatosit, dia menghasilkan empedu. Empedunya ini masuk ke saluran keluar. Saluran keluar yang pertama namanya canaliculi biliaris. Jadi canaliculi biliaris ini yang apa? Kalau di mikroskop itu dilihat gambaran, oh enggak ada sini. Di mikroskop itu gambarannya seperti apa? Ini seperti garis-garis. Ini adalah canaliculi biliaris yang merupakan saluran keluar empedu yang pertama dari hepar. Ya. Nah, hepar ini kita punya 2 pewarnaan, He dan Bielczowski atau yang mengandung perak. Kenapa kita pakai 2 pewarnaan? Ini untuk menunjukkan bahwa si hepar, ya, struktur hepar itu, kamu perhatikan ini, ya, ini ada serabut-serabut hitam, itu adalah kolagen tipe 3, atau yang disebut juga jaringan ikat retikular. Karena apa? Kita pakai ini karena si hepar ini adalah struktur kerangka selnya ini adalah jaringan ikat retikular atau banyak serat kolagen tipe 3. Ya, jadi warnanya kita pakai perak untuk supaya kelihatan nih serat retikulinnya ya. Struktur lainnya sama sih sama. Nah, ini
ductus biliaris, ini arteri, ini vena, ya, di hepatositnya. Berikut organ yang berikut adalah pankreas. Kalau pembesaran kecil, pankreas itu dicirikan dengan ini, adanya pulau Langerhans atau pulau pankreas. Ya, pulau Langerhans atau pulau pankreas, ya. Ini merupakan kelenjar campuran eksokrin dan endokrin. Eksokrinnya karena dia menghasilkan enzim-enzim pencernaan, ini asinus pankreasnya itu merupakan kelenjar serosa murni. Ya, sekretnya berupa cair, ini serosa murni masuk ke saluran keluar. Sedangkan ini endokrin karena dia menghasilkan sekretnya berupa hormon. Hormon ini masuk langsung ke pembuluh darah, tidak melalui saluran keluar, ya. Itu beda eksokrin dan endokrin. Jadi pankreas ini sebagai eksokrin dan endokrin. Kita belajarnya adalah sekarang ini sebagai eksokrinnya, ininya. Kalau endokrinnya nanti, ya. Nah, kita perhatikan ini adalah yang jaringan ini kita sebut sebagai asinus pankreas atau parenkim pankreas. Jaringan ini, ya. Ini termasuk kelenjar serosa murni. Sama seperti parotis, sama seperti von Ebner pada lidah atau lingua, ya. Nah, kita perhatikan struktur pankreas ini agak rumit. Dia sebenarnya kalau kita susunan rapi dia sebenarnya segi delapan, ya segi delapan, ya. Tapi segi delapan sini nggak kelihatan jelas, ya. Nah kita perhatikan struktur pankreas seperti ini, ya. Ini adalah granula-granula zimogen sehingga dia berwarna gelap sebagai ciri dari kelenjar serosa. Kalau kita perhatikan, ya ini sama ya, kita perbesar dulu. Nah, kita perhatikan ini granula-granula zimogennya itu pada bagian tengah dari struktur ini, ya, itu ada yang kita sebut sebagai, bagian tengah dari asinus pankreas ini itu adalah saluran keluar pertama pankreas. Saluran keluar pertama pankreas ini bukan ductus intercalaris, tetapi yang disebut dengan strukturnya ductus centroduktular. Centro itu tengah, duktular itu ductus. Jadi ada di tengah. Dari centroduktular itu berlanjut ke ductus intercalaris. Pada kelenjar liur tidak ada centroduktular, dia dari intercalaris ke ductus secretorius ke excretorius, ya. Tetapi saluran keluar pertama pada pankreas itu disebut dengan ductus centroduktular atau ductus centro, ya. Nah, pada ductus centrolar ini kita temukan ada seperti sel yang bulat hitam, ya. Ini namanya sel sentroasinus. Karena dia ada di tengah-tengah asinus ini, maka disebut sebagai sel sentroasinus yang letaknya ini ada di saluran sentroduktular, ya. Nah, ini dia. Nah, ini granula-granula zimogennya. Ini zimogen, ya. Inti dari serosa, kelenjar serosa ini bulat lebih gelap. Ini granula-granulanya. Berikut bagian akhir adalah vesica vilea. Vesica vilea ini lumen, ini epitelnya. Epitel vesica vilea ini tidak mempunyai selapis, dia selapis torak atau epitel kolumnar selapis. Dia tidak mempunyai sel goblet. Ya, kamu perhatikan ini epitelnya. Ini bukan kelenjar. Ini adalah lipatan ke dalam dari epitel ini. Vesica vilea tidak mempunyai kelenjar, dia hanya menampung empedu yang dihasilkan hepar, masuk ke kandung empedu, nanti dari kandung empedu itu berlanjut dicurahkan ke duodenum bila dibutuhkan. Ya. Nah, kita perhatikan ini lumen dari vesica vilea, ini epitelnya selapis torak. Epitel selapis torak nama lainnya epitel kolumnar.
Kalau epitel squamosa itu nama lain dari epitel pipih atau epitel gepeng, ya. Nah, epitel ini mengadakan kelipatan ke dalam ini yang disebut dengan sinus Rockinstansi Asov, ya. Dari epitel ini lanjut lamina propria. Ingat, Vesicavelea ini tidak mempunyai TMM, tidak punya submukosa. Jadi dari lamina propria ini langsung ke lapisan tunica muscularis. Tapi muscularisnya ini dia tidak teratur, ya, tidak rapi seperti pada yang lain. Jadi ini bukan TMM, ini adalah tunica muscularis. Dari tunica muscularis lanjut tunica serosa. Serosa ini ada ini juga tidak teratur, ya. Ini kita sebut sebagai di bawah serosa, subserosa, yang dimana di sini kita temukan ada saluran empedu yang rudimen atau menyusut, kita disebut sebagai ductus aberrans lusca. Vesicavelea ini berbatasan atau menempel pada organ hepar. Ya, ini hepar. Oke, slide-nya sudah habis. Saya sudah kasih tahu cara jawabnya. Kamu harus bedakan sediaan, lapisan, ya. Yang zona apa gitu, Zona-zonanya. yang zona 1, 2, 3 itu ya, Ini, kalau nggak salah. oke, ya. Nah, ini adalah vena centralis, ya. Ini segitiga kanan. Ingat dulu, konsepnya begini. Ini hepatosit, sel-sel hepar, dia menghasilkan empedu. Dia juga menghasilkan albumin. Albumin ini masuk ke pembuluh darah, ya, masuk ke sinusoid. Kalau empedu, ini arahnya berbalik. Ingat ya, kalau darah mengalir dari daerah segitiga kanan, dari arteri, menuju vena centralis, dari tepi ke pusat, ya. Sedangkan empedu itu dari pusat ke tepi. Istilahnya gitu. Dari sini, dari hepatosit, dia ke segitiga kanan. Jadi arahnya berlawanan dengan pembuluh darah. Nah, kita perhatikan untuk model belajar hepar, itu kita membagi zona 1, 2, 3. Logikanya begini. Ini adalah tempat pembuluh darah, ya. Tempat. Ini adalah pembuluh darah yang lebih besar pada sini, ya. Nah, pembuluh darah ini, ingat konsep pembuluh darah itu dia membawa nutrisi, dia membawa oksigen. Kalau yang dibawa ininya masih dekat dengan sini, berarti jumlahnya masih oke. Semakin ke sini semakin berkurang, ya. Nah, kalau terjadi kerusakan di daerah 1 saja daerah ini sudah banyak yang rusak, apalagi di daerah 2 dan 3. Kan ini sudah miskin nutrisi oksigen. Ini sudah semakin parah. Kalau ada kerusakan sini, sel-selnya masih oke, sini masih oke, sini masih oke, artinya kerusakannya masih kecil. Itu makna model asinus hepatik. Ya, mempelajari model hepat dengan model asinus hepatik. Ya, jadi ada 3, ada model klasik. Kalau klasik itu yang jadi pusat itu vena centralis. Kalau lobulus portal yang menjadi pusat adalah segitiga kanannya. Ya, ini menjadi tepi-tepinya. Yang model ketiga asinus hepatik, hepar ini lobulus hepar dibagi menjadi 3 zona. Nah, ini kan sama nih, ya. Ini yang warnanya pucat-pucat itu adalah sinusoid. Sinusoid itu adalah kapiler darah. Ini adalah sel Kupffer, ya, sel Kupffer ada di hepatosit. Ini yang garis-garis ini adalah saluran empedu, saluran keluar empedu yang pertama namanya canaliculus biliaris. Si hepar ini menghasilkan empedu, empedunya masuk ke sini nih. Nah, dari sini nanti berjalan ke ductus Hering, kemudian ke ductus biliaris yang ada di segitiga kanan. Jadi dari sini bergerak menuju sini. Ductus biliaris yang ada di segitiga kanan atau nama lainnya portal triad. Portal triad.
ya. Oke, jelas. Saya baca. Bu, empedu itu lewat sinusoid, beda. Sinusoid itu pembuluh darah. Empedu itu masuknya ke ductus, ke kanaliculi biliaris. Kalau albumin yang dihasilkan oleh si hepatosit itu baru masuk ke pembuluh darah. Ini yang makanya disebut sebagai kelenjar eksokrin dan endokrin. Eksokrin itu empedu masuk ke kanaliculi biliaris, albumin yang dihasilkan oleh hepatosit itu masuk ke pembuluh darah. Makanya dia sebagai eksokrin dan endokrin. Ya, kanaliculi biliaris tidak terlihat dari gambar. Ini kanaliculi biliarisnya nih. Nih, yang bergaris-garis kalau di mikrometer saya biasa lihat itu pakai di mikroskop itu saya harus mainkan mikrometernya buat lihat garis-garis ini. Dia agak warnanya lebih gelap. Ini adalah kanaliculi biliaris. Yang kecil halus sih. Kalau sinusoid, iya ini. Yang sinusoid ini yang terang-terang ini, yang warnanya, ya ini sinusoid. Ini kanaliculi biliaris nih. Ya, oke, nggak usah sampai detail itulah. Ya, oke. Kalau gambar yang di atas, ini sinusoid. Ini kanaliculi biliaris dengan pembesaran ini enggak harus 40 kali. Ya, ini masih 10 kali, ini 40 kali. Ini kanaliculi biliaris, ini sinusoidnya. Oke, jelas ya. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Oke, ya kamu ini kan ada rekam ya, silakan kamu pelajari rekamannya ya, sambil ingat-ingat. Ini sudah menyangkut teorinya juga ya. Saya sudah kasih clue-nya untuk kalian ujian integrasi soal histologi ya. Oke, sudah cukup jelas. Oke ya.